Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di saat ini saya sudah selesai praktek dan saya sudah mulai bisa melepaskan alat proteksi diri saya. Dan kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang dengan teman-teman berkaitan dengan hal-hal yang mungkin saat ini kita rasakan semua, yaitu kecemasan, kekhawatiran, kondisi-kondisi yang mungkin tidak pasti, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kebosanan mungkin. Bosan di rumah, bosan ngapa-ngapain di rumah saja, tidak bisa kemana-mana karena mall pun banyak yang sudah tutup. Sebagian mall yang masih buka pun toko-tokonya sudah tutup. Lalu bagaimana kita mengatasi kebosanan ini? Terutama banyak di antara kita yang mungkin secara umum bukan tipikal orang yang senang di rumah. Kebanyakan dari kita mungkin senangnya ya jalan-jalan, ke kantor, ketemu teman-teman, ngobrol-ngobrol bareng, yang nggak bisa digantikan oleh ngobrol-ngobrol pakai WhatsApp ataupun video call. Apa yang mesti kita pertama kali lakukan dalam kondisi seperti ini? Kebosanan dalam kehidupan kita belakangan ini karena pengaruh dari virus yang memang saat ini sangat mewabah, dan tentunya kita harus menyadari hal tersebut. Salah satu yang paling harus kita bikin positif di dalam diri kita adalah kita masih cukup lumayan bisa pergi ke tempat-tempat yang masih memungkinkan kita untuk keluar, yaitu misalnya ke grocery atau belanja di tempat supermarket. Setidaknya itu masih lumayan, ya. Tidak ada peraturan yang terlalu ketat di Indonesia untuk pergi keluar. Tidak sama halnya dengan beberapa negara di luar sana. Beberapa negara bahkan sudah menetapkan adanya jam malam, atau bahkan bukan jam malam tapi jam siang, di mana orang tidak boleh keluar rumah di antara waktu-waktu tertentu. Khususnya untuk usia di atas 65 tahun sama sekali tidak bisa keluar bahkan. Anda bisa cek sendiri di berbagai berita di mana beberapa negara mengalami semi lockdown atau sama sekali lockdown. Lalu apa yang mesti pertama kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari kondisi ini sebagai mana adanya. Saya tahu perubahan yang tiba-tiba seringkali membuat kita menjadi kesulitan untuk beradaptasi. Siapapun mengalami hal yang sama. Ketika seorang anak yang sekarang harusnya sekolah dan harusnya berada di sekolah dari pagi sampai sore, tiba-tiba berada di rumah bersama-sama kita selalu. Sehingga kadang-kadang kita pun kelelahan berada pada kondisi tersebut. Ini banyak juga dikeluhkan juga oleh orang tua tentunya. Nggak heran di Cina, di Wuhan katanya, angka perceraian setelah semi karantina atau benar-benar karantina total itu meningkat. Ya, ternyata memang ketika seorang suami istri terus-terusan berada di dalam rumah bersama istrinya bisa menimbulkan konflik. Jadi apa yang bisa kita bantu dalam diri kita? Kalau misalnya memang ini hal yang dianggap sebagai sesuatu yang positif, maka kita bisa melihat bahwa inilah kesempatan buat kita untuk saling mengenal pasangan kita lebih dalam lagi. Kita menjadi mereka di dalam konteks ini, kita menjadikan diri kita lebih baik lagi tentunya. Dan pasangan kita juga mungkin akan mengenal kita lebih baik lagi. Tapi kalau memang dasarnya tidak nyaman berada bersama pasangan atau keluarga, ini memang tentunya sangat berat. Dan kita harus tetap belajar memahami perasaan kita. Karena seperti yang pernah saya jelaskan juga di berbagai video di dalam YouTube channel saya ini,
Pertama, memang kita harus menyadari apa adanya dulu. Kalau kita bosen, ya kita harus menyadari diri bahwa memang kita bosen. Kalau kita kesal, ya kita sadari dulu bahwa memang kita kesal. Karena kalau misalnya demikian, problematikanya menjadi berbeda ketika kita mendenial atau mengenyampingkan semuanya itu. Kalau kita mengesampingkan semuanya, maka kita menjadi terus-terusan berada pada kondisi sebel, cemas, bete, nggak nyaman. Karena kita berusaha menolak sesuatu yang memang sebenarnya kita tidak suka. Tapi menerima apa adanya, mengikhlaskan kita berada pada kondisi ini akan membuat kita lebih nyaman. Siapapun itu, orang tua, anak, ya, orang-orang yang berada di rumah setiap harinya, mungkin kita perlu menyadari itu juga. Mungkin kita juga bisa berempati kepada orang tua kita yang sudah selama ini berada di rumah terus-menerus, tidak kemana-mana. Sedangkan kita yang muda masih bisa kemana-mana. Kita mungkin bisa belajar bagaimana menyadari, bagaimana merasakan hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau di dalam kesempatan di berbagai kita bisa belajar, maka belajarlah dengan baik. Hal inilah sangat penting. Saya memahami bahwa teman-teman mungkin bisa bilang, ya kan bisa aja ngomong begitu, karena dia nggak ngerasain gitu ya. Kalau saya sih memang suka di rumah, jadi nggak perlu dibandingkan dengan saya gitu ya. Makanya tadi saya bilang, buat orang yang suka di rumah, ya seneng-seneng aja. Bahkan artis-artis kayak misalnya, katanya sih bukan artis, dia nggak mau disebut artis, yaitu Deddy Corbuzier misalnya. Kan dia bilang, saya sih senang di rumah memang gitu ya. Raditya Dika, dia juga senang di rumah. Kalau di luar negeri juga waktu jalan-jalan, dia senangnya di hotel malah gitu. Jadi ada orang-orang yang senang dengan kondisi seperti ini gitu dan berada di rumah. Namun kalau saya karena tugas memang harus masih ke rumah sakit setiap hari kecuali hari Minggu. Memang kepinginnya sih berada di rumah bersama anak-anak, mungkin bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Namun sayangnya tugas memanggil dan tentunya saya harus menyiapkan diri untuk berada pada kondisi siap. Kalau misalnya harus turun ke IGD lagi. Ya, kenapa? Kok bisa sampai ke IGD lagi, Dok? Tentunya saya tidak berharap hal tersebut. Karena kalau saya nanti harus turun ke IGD untuk membantu teman-teman di garda terdepan, saya juga harus dilatih lagi. Karena sudah lama saya tidak berada di IGD. Nah, apa yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini? Yaitu memberikan edukasi buat teman-teman semua. Setidaknya membantu untuk menenangkan dan menyadari kondisi ini sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun ini harus kita jalani. Perubahan ini, perubahan perilaku kita itu akan kita jalani dan mungkin akan membawa dampak pada kehidupan kita ke depannya. Tapi saya berharap inilah yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk membantu mengurangi beban dalam proses pencegahan penularan virus lebih lanjut. Jadi intinya sih memang bagaimana kita bisa menerima apa adanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga di dalam masa wabah virus seperti ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.